Ya, halo Sobat Value Investor sekalian. Ya, kembali lagi. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah quote dari Benjamin Graham ya. Quote-nya itu dia tulis, "The stock investor is neither right or wrong because other agree or disagree with him. He is right because his fact and analysis are right." Ya, jadi kalau kita translatekan ke Indonesia mungkin kurang lebih investor saham itu tidak benar atau salah karena orang lain itu setuju atau tidak sama pandangannya dia. Tetapi dia benar karena fakta dan analisanya itu benar. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini yang saya mau tekankan buat sobat value investor sekalian, yang saya mau tekankan, jadi di sini kita jangan takut seandainya kalau kita udah analisa, kita udah data-data kita udah kumpul, kita analisa dan kita udah menarik satu kesimpulan akan data tersebut dan ternyata mungkin pilihan saham kita itu pas waktu kita pilih berbeda sama dari kebanyakan orang. Kita kan kalau umpamanya kita mau beli saham, kita anggap ini murah dan bagus, ternyata ada pandangan orang lain, oh ini ternyata nggak murah, oh ini ternyata nggak bagus. Nah itu jangan takut dulu ya, teman-teman value investor sekalian, jangan takut dulu, jangan berkecil hati dulu. Kembali seperti Benjamin Graham bilang, kita salah atau tidak bukan berarti bukan karena orang lain setuju apa nggak setuju sama pandangan kita. Kita benar karena fakta dan analisa kita benar. Jadi sobat investor sekalian, begitu orang lain ada kasih masukan ke kita bilang analisa kita itu salah, kita coba tanya ke mereka, apa alasan dia bilang seperti itu? Ya, apa alasan dia, minta data dia, minta fakta dia, seperti itu ya. Jadi data, fakta, minta bukti dari analisa dia. Kalau seandainya dia memberikan fakta atau analisa yang mungkin bisa dibilang kalau dia kasih bukti dan ternyata buktinya itu nggak ada faktanya atau mungkin nggak ada datanya, cuekin aja, karena ya mereka bebas berpendapat gitu loh, dan kita juga bebas untuk menerima mendengarkan mencuekin pendapat itu ya. Jadi tapi kalau umpamanya dia memberikan kita fakta, ya memberikan kita data, olah kembali data itu, hitung kembali data itu, apakah MOS-nya dengan data terbaru itu sebenarnya mengurangi MOS kita itu seberapa banyak. Anggap ya logikanya. Kalau kita udah hitung dan ternyata MOS kita itu berkurang banyak atau bisa habis, ya nggak ada pilihan lain, kita mesti cabut gitu. Kita mesti pertimbangkan ulang investasi kita itu. Tapi kalau datanya itu ternyata dia nggak ada data dan ternyata datanya nggak ada data dan murni karena opini dia, ya itu cuekin aja. Jadi teman-teman di sini mesti bedakan antara opini dengan fakta dan data. Opini itu bisa terbentuk ya mungkin karena terbentuk dari faktor emosional atau pandangan pandangan orang terhadap sesuatu berhubungan dengan karena terhadap sesuatu yang berhubungan dengan sejarah-sejarah dia gitu ya, pengalaman dia. Dan kalau memang datanya nggak ada, ya itu tadi cuekin aja, karena Benjamin Graham sendiri bilang eh, kita benar atau salah itu bukan karena orang setuju atau nggak setuju dengan kita. Kita benar karena data dan analisa kita benar. Ya, jadi teman-teman kembali lagi, kalau umpamanya teman-teman alamin pilih satu saham dan ternyata sahamnya itu banyak nggak disukai sama orang dengan berbagai alasan yang nggak ada fakta dan data, cuekin aja, cuekin aja. Teman-teman keep tetap lihat data yang teman-teman punya. Kalau dia ada data, ambil, cocokin datanya. Kalau dia nggak ada data, hitung ulang. Kalau dia nggak ada data, cuekin aja. Tetap teman-teman tetap perhatikan data yang ada dan tetap tetap ikutin perkembangannya, tetap jalan aja sama ide investasi teman-teman sekalian. Ya, jadi jangan berkecil hati karena ternyata dari zaman dulu udah sering kejadian kayak gini, udah sering kejadian kayak gini. Jadi waktu dari zaman dahulu Benjamin Graham aja bisa keluar quote kayak gini karena pasti dia pernah merasakan ini juga. Ya, jadi dari zaman dahulu sampai sekarang perbedaan opini itu wajar gitu, itu wajar. Yang penting di sini apakah perbedaan opini itu punya fakta yang mendukungnya. Jika punya fakta, ya seperti saya bilang tadi, kalau punya fakta tetap kita pelajarin. Tapi kalau nggak punya fakta kita cuekin aja. Ya, saya sendiri pribadi juga sering kayak gitu. Jadi teman-teman jangan merasa aneh atau jangan merasa kecil hati. Jadi kita investor, apalagi value investor,
pasti pernah merasakan seperti itu, dan pasti untuk investasi, untuk sebuah investasi yang hasilnya superb, atau yang investasinya di luar, yang amazing lah, fabulous, itu rata-rata awalnya pasti banyak yang kontrarian, pasti kita bergerak, banyak yang kontra gitu, banyak kontra sama opini-opini. Karena kenapa? Karena kita bergerak kontrarian, kita bergerak melawan arus market, kita bergerak melawan arus opini market gitu ya, arus opini market. Karena kita lihat perusahaannya bagus dan valuasi murah bisa terjadi. Kenapa? Ya karena orang-orang market itu menganggap saham ini nggak ada prospek dan dia jual, kan seperti itu intinya. Entah entah satu, bisa karena itu, bisa juga karena dia butuh uang gitu, tapi karena nggak ada faktor bilang mereka suka akan saham ini makanya harganya turun, kan nggak ada kayak gitu. Kalau mereka suka kayak kita, ya kita beli, nanggep ya logikanya ya. Jadi ya yang saya mau tekankan di sini, itu wajar, itu wajar, tetap diolah datanya, tetap dianalisa ulang. Kalau memang nggak ada masalah, nggak ada satu hal yang material dan mos kita belum hilang, tetap jalan. Oke, oke, kembali kita lanjut lagi nanti di materi selanjutnya, sobat investor sekalian. Bye.